Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini mau bahas soal-soal pilihan berganda, materinya sel volta. Mungkin akan berguna buat kalian yang terutama sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ulangan harian materi sel volta ini. Materi kimia kelas 12 semester 1. Ada banyak soal, ada 16 soal ya, pilihan berganda yang mau saya bahas, dan langsung aja saya mulai. Nomor 1. Pada wadah katode suatu sel volta terdapat beberapa kation dengan potensial reduksi standar sebagai berikut. Ini ada 5 ya. Nah, lalu berdasarkan data di atas itu, logam yang paling mudah terbentuk di katode adalah, jadi di katode itu tempat terjadinya reaksi reduksi. Logam-logam mana yang cenderung mengalami reduksi? Ya, kita bisa lihat direct volta. Ya, jadi patokannya bisa lihat direct volta. Ya, jadi yang sebelah kanan dari volta atau nilai N0 yang positif itu akan cenderung mengalami reduksi di katode. Jadi cari aja yang sebelah kanan atau nilai N0-nya positif. Ini kalau dilihat di sini yang paling positif lah yang kita cari, yaitu ini si Ag. Yang A ya. Jadi Ag adalah logam yang paling mudah terbentuk di katode, paling mudah mengalami reduksi ion Ag+ di situ ya. Nomor 2, perhatikan potensial reduksi standar. Ini ada dua potensial reduksi ya. Ada 2 data lah. Jika kedua elektroda tersebut disusun sebagai sel volta, reaksi yang terjadi di katode adalah, jadi kita tinggal lihat aja N0-nya, yang lebih positif akan menjadi katodenya, mengalami reduksi di katode. Ini ya, katode. Dia lebih positif kan, 0,3 daripada 0,2. Katode reduksi ya. Lalu ini anode oksidasi. Udah, yang ditanyakan di katode berarti reduksi yang terjadi ya. Apa yang tereduksi di katode? Ya ini. Cu2+ menangkap elektron menjadi Cu. Berarti ion tembaga 2, Cu2+ itu tembaga 2 ya. Itu yang tereduksi menjadi logam Cu. Berarti yang A. Reduksi ion tembaga 2. Nomor 3, diberikan data potensial sel sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Pasangan sel yang menghasilkan potensial sel atau N0 sel yang paling besar adalah, jadi gini ya, kalau kita buat garis untuk direct volta, posisi paling kanan adalah yang paling positif. Ag ya, paling kanan. Lalu turun sedikit kirinya Cu. Ya, jadi paling positif gitu ya, sebelah kanan. Turun. Atau kalau mau lihat yang paling negatif paling kiri bisa Zn. Terus Ni. Lalu Sn. Inilah urutan ya, kelimanya itu di direct volta. Yang ditanya yang paling gede itu adalah, caranya adalah gabungkan yang paling kanan dengan paling kiri. Yang kiri itu kan paling negatif, kanan paling positif. N0 sel adalah N0 reduksi atau kanan kurang 0 yang kiri. Jadi untuk menghasilkan potensial sel terbesar, yang kanan kurang kiri, paling kanan kurang paling kiri, supaya hasilnya paling gede. Jadi yang E ya, yang kirinya Zn, kanannya Ag. Itu aja ya, udah pasti logika matematika. Ya, untuk menghasilkan N0 paling besar, cari paling kanan dengan paling kiri. Yang E. Nomor 4, ada suatu sel volta terdiri dari elektroda Ag dicelupkan dalam larutan Ag-NO3 1 molar. Lalu satu lagi Zn dalam larutan ZnSO4 1 molar. Ini ada potensial reduksi standarnya dikasih tahu. Ag 0,80, Zn min 0,76. Pernyataan berikut benar kecuali, berarti yang dia tanya adalah yang salah ya. Yang A, elektroda Ag sebagai katode. Benar ya, lebih positif katode. Ini anode negatifnya. Yang A masih benar. Yang B anode benar.
Potensial standar selnya, enol selnya, katode kurang anode ya. Katodenya yang lebih positif, si Ag 0,80, kurang anodenya yang lebih negatif, si Zn, min dia ya, 0,76. Berarti jumlahkan aja 1,56 volt. Oh ini salah ya, ini 2,56, harusnya 1,56. Kita coba yang D ya. Ag mengendap pada katode, Ag benar ya, kan reduksi. Jadi pengendapan kalau reduksi itu. Lalu yang E, enol selnya, kita bisa lihat ya, nggak apa-apa kita coba yang ini. Jadi kan kita udah tahu katodenya si ini ya reaksinya. Sedangkan anodenya kan yang dikasih tahu semuanya dalam reduksi. Karena anode itu tempat terjadinya reaksi oksidasi, maka ini reaksinya kita balik. Jadi Zn-nya di kiri, Zn2+ di kanan, tambah 2 elektronnya. Bisa samakan elektronnya kali 2 atas kali 1 yang bawah. Jadi 2Ag plus tambah Zn menghasilkan 2Ag tambah Zn2+. Benar ya, yang E sama. Jadi yang pasti salah adalah yang C. Karena enolnya itu 1,56 bukan 2,56. Nomor 5, suatu sel volta tersusun dari elektrode timah Sn dan aluminium. Ini ada datanya ya. Pernyataan yang tidak benar ya, yang tidak benar ditanya. Jadi lagi-lagi ya, cari aja yang mana yang lebih negatif atau lebih positif. Ini kan minus 0,14 tuh lebih positif daripada minus 1,66. Jadi ini katodenya mengalami reduksi. Lebih negatif anodenya mengalami oksidasi. Aluminium anode benar. Potensial selnya hitung. Ya, jadi katode kurang anode, reduksi kurang oksidasi. Reduksinya min 0,14, min ya. Nah, ini hasilnya plus 1,52 volt. Benar ini yang B ya. Elektron mengalir dari aluminium ke timah. Elektron itu alirannya dari anode menuju katode. Anodenya kan tadi si Al ya. Katodenya si Sn. Jadi dari aluminium ke timah. Benar juga nih. Lalu diagram selnya SN2+, Al3+, Al. Nah ini yang salah. Kenapa yang salah? Jadi kalau diagram selnya, ini ada jembatan garam. Yang di kiri itu harus oksidasi. Kanannya reduksi. Tadi kan oksidasinya Al kan? Jadi Al di sini. Jadi Al3+. Di sini Sn2+ jadi Sn. Bisa dibilang terbalik lah ini. Yang ditanyakan yang tidak benar atau yang salah? Yang dadu. Reaksi selnya benar ya. Jadi Al-nya mengalami oksidasi, Sn-nya mengalami reduksi. Yang dadu nomor 5. Nomor 6, potensial reduksi lagi dikasih tahu ada 2, Mg dengan Sn. Dengan data tersebut disusun sel volta. Pernyataan yang benar adalah, lagi bongkar dulu ya, mana yang lebih negatif, mana lebih positif di antara keduanya. Yang lebih negatif jelas nih Mg, minus banget ya, minus 2, jadi pasti akan mengalami oksidasi di anode. Ini udah otomatis reduksi katode. Wah, terbalik nih. Gak apa-apa lah. Logam Mg sebagai katode jelas salah. Mg-nya jadi anode. Reaksinya, apakah Sn tambah Mg2+ menghasilkan Mg tambah Sn2+? Harusnya tidak ya. Jadi kan tadi kita lihat di situ yang mengalami reduksinya si Sn ya. Yang mengalami oksidasi pasti Mg. Karena reaksinya yang dikasih tahu itu pasti dalam standar reduksi, maka kita balik. Karena Mg kan harusnya mengalami oksidasi. Jadi ini Mg
menjadi Mg2 plus tambah 2E. Jadi Sn2 plus tambah Mg menghasilkan Sn tambah Mg2 plus. Terbalik ya. Jadi ini nggak spontan. Ini kan Sn tambah Mg2 plus. Harusnya Mg tambah Sn2 plus. Potensialnya kita bisa hitung N0 cell. Dari reaksi ini juga tadi bisa ya, tapi nggak apa-apa, kita coba yang ini. Reduksi kurang oksidasi. Reduksinya si Sn kurang si Mg. Sn-nya min 0,14, min 2,34. Jadi 2,34 dikurang 0,14 berarti 2,20 ya. Salah ini yang C ini ya. Yang D, logam Sn bertindak sebagai elektroda positif. Sn-nya positif. Sn-nya reduksi katode, iya. Katode itu kutub positif, anoda itu kutub negatif. Benar nih yang dadu. Yang E, elektroda Sn larut, salah ya. Sn tadi kan ini katode ya. Katode itu dia mengendap. Jadi yang larut itu di anode di sini. Larut. Anode larut, katode mengendap. Jadi yang ditanyakan tadi yang benar ya, opsi yang dadu. Tujuh, ada data 2 Cu dengan Mg. N0 cell-nya ada, N0 potensial reduksi standarnya ada. Yang ditanya potensial reaksi untuk ini ya. Cu tambah Mg2 plus menghasilkan Cu2 plus tambah Mg. Nah di sini harus hati-hati. Jadi kita ini harus mengikuti permintaan soalnya. Ya. Jadi kan N0 cell itu adalah N0 dari reduksi kurang N0 dari oksidasi. Kalau kita lihat di sini dari reaksinya justru si Mg2 plus yang mengalami reduksi. Ya kan? Dari plus 2 ke 0 kan reduksi. Jadi permintaan soalnya adalah dari Mg kurang Cu. Mg kan minus 2,34 kurang 0,34 min ya 2,68 volt. Dadu. Ya, jadi kan secara harusnya supaya spontan, ini reaksinya nggak spontan karena negatif. Supaya spontan ini harus jadi katode karena positif. Ini anode. Katode itu reduksi, anode oksidasi. Tapi kan permintaan soalnya Cu malah yang mengalami oksidasi. Ya, bukan reduksi. Ya, jadi ikuti soalnya. Yang dadu ya, nomor 7. Nomor 8, ada 2 buah sel volta. Dikasih tahu dalam bentuk notasi sel ya. Yang ditanya, berdasarkan sel volta di atas, maka N0 cell untuk sel volta berikut adalah ini yang baru ditanya. Jadi Mg, Mg2 plus, Fe2 plus, Fe. Yang ditanya, udah tinggal bongkar aja. Misalnya data ini data 1, ini data 2. Mg itu kan ada di data 1, sama-sama di kiri kan. Jadi tulis ulang aja Mg, Mg2 plus, Zn2 plus, Zn. Dengan N0 1,61 volt. Lalu data kedua tinggal tulis ulang aja karena ada Fe kan sama di kanan sesuai. Jadi Zn, Zn2 plus, sorry ini Fe2 plus, Fe. N0-nya 0,32 volt. Kalau kita coret kan ini habis Zn dengan Zn, sisa Mg dengan Fe, benar kan? Sesuai. N0-nya tinggal totalin. Berarti 1,93 volt. Yang A positif ya. Sembilan, ada 2 data lagi, Ag dengan Fe. Ditanya pernyataan mana yang benar dari keempat pernyataan di atas ini. Ag-nya 0,80, Fe-nya minus 0,44.
Pasti yang lebih positif akan jadi katode, mengalami reduksi. Negatif anode mengalami oksidasi. Katode mengendap di anode larut. Yuk coba kita bongkar ya. Perak Ag sebagai katode. Benar ya. Besi sebagai katode. Salah. Besinya harusnya anode ya. Potensial selnya 2,04 volt. Cari dulu. Anode sel katode kurang anode. Katodenya si Ag 0,80. Anodenya si Fe tapi minus ya, 0,44. Atau bisa dijumlahkan gitu ya. 1,24. Bukan 2,04. Nah, ini salah ya. Perak mengendap pada elektroda perak. Iya, kalau di katode pengendapan ya. 1 dan 4, 1 dan 4 C. Nomor 10, diketahui potensial standar untuk reaksi sel. Ada 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 data. Berdasarkan harga-harga potensial sel di atas dapat disimpulkan bahwa urutan ketiga logam di atas dalam urutan sifat reduktor yang menurun adalah. Nah, kita bisa pakai ini, pakai cara mengerjakannya pakai garis bilangan. Bisa-bisa aja ya. Caranya itu banyak lah. Misalnya di sini saya buat 0, 1, 2. Nah, jadi kita harus analisis ini data 1 ya. Data 1 dulu ya. Yang ini ya. Dari sini kita bisa dapat data, kita bisa baca istilahnya ya. Zn, logam Zn, cari yang solid ya. Dapat mendesak Cu keluar dari Cu2+. Sekali lagi cara bacanya ya. Zn dapat mendesak Cu keluar dari ion Cu2+. Makanya Cu keluar nih jadi logam. Jadi istilahnya Zn itu mengambil 2+-nya. Ini bisa berlangsung. Kenapa? Karena NO-nya positif. Spontan. Artinya si Zn di kiri si Cu. Jadi logam kiri bisa mendesak logam kanan keluar dari larutannya. Jadi kalau saya tulis di sini rumahnya si Zn, maka rumah si Cu adalah jarak 1,1. Anggap aja sini. Ya nggak harus pas-pas juga, nggak apa-apa. Oke. Nah, lalu kita coba yang kedua. Analisis data kedua ya. Cara bacanya lagi, cari logam. Zn bisa mendesak Pb keluar dari ion Pb2+. Ini Pb-nya keluar. Jadi 2+-nya diambil sama si Zn. Kok bisa? Iya, NO-nya positif. Artinya reaksinya spontan. Jadi kalau rumah Zn di 0, maka rumah si Pb adalah jarak 0,63-nya. Anggap aja di sini. Rumah si Pb. Nah, sebenarnya udah ketahuan posisi mereka di deret volta. Kalau mau iseng lah kita coba yang ketiga ya. Logam Pb bisa mendesak Cu keluar dari Cu2+. Cu-nya keluar, 2+-nya diambil sama Pb. Karena NO-nya positif. Berarti kan Pb di kiri Cu. Jarak mereka 0,47. Benar nih, 0,47 jaraknya. 0,63 ke 1,1. Jadi udah pas ini posisinya ya. Tinggal, ini pertanyaannya. Yang ditanya adalah sifat reduktor menurun. Yang kiri itu reduktor kuat. Yang kanan itu reduktor lemah. Karena yang kanan itu oksidator kuat. Jadi kebalikan sifat mereka ya. Yang ditanyakan dari sifat reduktor yang menurun. Namanya menurun itu pasti dari tinggi ke rendah. Dari kuat ke lemah. Yang paling kuat itu Zn. Baru Pb, baru Cu. Yang A.
Oke, hati-hati dengan kata-katanya ya. 11. Berdasarkan direct volta, reaksi elektrokimia yang dapat berlangsung secara spontan adalah... Nah, ini saya lupa ya naruh direct voltanya ya, karena memang soalnya seperti ini. Mudah-mudahan dihafal ya direct voltanya ya. Kalau kita lihat semua logam-logam yang tersedia, itu ada Mg. Mg itu udah paling kiri lah. Terus ada Al. Terus ada ada Ag paling kanan. Lalu ada Pb di sini. Lalu ada Sn sini ya. Lalu ada Fe, ada Zn. Sekali lagi ya, ini memang datanya nggak ada, jadi mudah-mudahan kalian hafal direct volta, susunan logam-logamnya di direct volta. Oke, ini susunan mereka nih. Jadi yang kiri bisa mendesak yang kanan. Kiri bisa mendesak yang kanan. Karena yang kiri lebih reaktif. Jadi misalnya kita coba nih satu-satu terpaksa ya. Yang A. Sn bisa desak Fe nggak? Sn di kanannya Fe, berarti nggak bisa. Gitu ya. Fe bisa desak Sn nggak? Karena Fe di kirinya Sn, boleh. Pb, cari logam ya, cari logamnya ya. Jadi solidnya dulu yang dibaca. Pb bisa desak Zn nggak? Wow, Pb di kanan, Zn di kiri. Mana bisa? Al bisa desak Mg nggak? Wih, Mg paling kiri, nggak bisa didesak. Pb bisa desak Ag nggak? Bisa. Jadi ada dua ya di sini ya, B dan E. Nggak apa-apa lah ya. Ke-12 ya, ini ada reaksi sel, ada 3 data. Yang ditanya adalah urutan kereaktifan dari yang paling reaktif hingga yang kurang reaktif. Kayak tadi ya, kita bisa pakai ini bilangan garis bilangan. Tapi ini kan soalnya udah diketahui ya, ada Cu, Ni, Zn. Jadi kalau hafal posisi di direct volta ini mah cepet. Tapi nanti kan bisa aja soalnya dalam bentuk A, B, C gitu ya. Jadi bukan logam yang sebenarnya yang dikasih tahu. Ya, jadi kita belajar caranya gitulah ya. Yuk, misalnya di sini ada 0, ini 1, ini min 1. Jadi nggak selalu harus 0, 1, 2 ya. Variasi. Kita mulai ya. Data 1. Cari logamnya. Ni bisa mendesak Cu keluar dari Cu2+. Jadi Ni nangkap 2 plusnya, Cu-nya keluar. Karena positif. Jadi kalau misalnya saya buat di sini adalah rumahnya si Ni, maka rumahnya si Cu jaraknya 0,59. Anggap aja di sini setengahnya. Ini rumahnya si Cu. Lalu ke data 2, Ni nggak bisa mendesak Zn keluar dari Zn2+. Kenapa nggak bisa? N0-nya negatif. Ya, kalau seperti ini berarti posisinya dibalik. Jadi Ni itu di kanannya Zn. Ya, Ni itu di kanannya si Zn. Jarak mereka 0,51. Berarti di sini, sekitar sini. Ya, disinilah rumah si Zn. Ya, jadi Ni nggak bisa desak Zn karena Ni di kanan Zn. Kalau kita cek lagi yang ketiga, Zn bisa mendesak Cu keluar dari Cu2+. Karena positif. Berarti Zn di kiri Cu. Benar kan? Jaraknya ini kan 1,1 nih. 1,10. Udah, jadi inilah posisi mereka di direct volta. Zn, Ni, Cu. Dia tanya dari yang paling reaktif hingga kurang reaktif. Paling reaktif itu yang kiri. Kiri itu reaktif. Udah, berarti yang paling reaktif si Zn, baru Ni, baru Cu. Yang ini, bravo. Yang B ya, nomor 12.
13 ada 3 logam X, Y, Z. X dapat bereaksi dengan X dan Z. Nah, jadi Y dapat bereaksi dengan X dan Z. Jadi pasti Y paling kiri. Logik ya, karena yang kiri bisa desak yang kanan. Cuma tinggal dua kemungkinan. YXZ kah? Atau YZX. Baca lagi. Z tidak dapat bereaksi dengan Y. Berarti Z di kanannya Y. Benar, Z di kanan Y, tapi hubungan Z dengan X belum ketahuan. Nah, di sini. Tetapi Z dapat bereaksi dengan X. Artinya Z di kirinya X. Maka yang benar ini. Y, Z, X posisi mereka di deret volta. Udah, yang ditanya adalah urutannya ketiganya. Oh, langsung aja. Y, Z, X yang A. Itu ya untuk nomor 13 caranya. 14 ada 3 reaksi redoks lagi. Yang ditanya urutan daya reduksi A, B, C, D, A, B, C, D dimulai dari pereduksi paling lemah. Bongkar lagi data 1. Caranya sama kayak tadi. Saya pakai lagi garis bilangan. 0, 1, 2. Ini minus. Baca lagi ya. Logam A dapat mendesak B keluar dari ion B2+. Jadi 2+-nya diambil sama A, B-nya keluar. Jadi solid. Karena NO-nya positif. Gitu ya. Jadi kalau di sinilah rumah si A, maka rumah B jaraknya 0,32. Anggap aja di sini. Nggak harus pas-pas banget. Ini posisi A dengan B udah ketahuan. Lalu kedua, itu kan C dengan D. Waduh, susah, nggak ada hubungannya sama A dan B. Jadi kita ke data 3 dulu. Nah, di sini harus bacanya hati-hati. D tidak bisa ya, karena negatif nih. Tidak bisa mendesak B keluar dari ion B2+. Jadi bisa dikatakan D itu di kanan B. Karena dia nggak bisa desak. Ya, atau B di kiri D. Jaraknya 0,78. Rumah B kan 0,32. Terus tambah 0,78 ya, berarti sekitar 1,1 sinilah. Rumah si D. Baru terakhir kita bisa ke data 2 karena ada D dengan C di situ. Jadi kita bisa tahu C posisinya. C bisa mendesak D keluar dari D2+. Ya, jadi C-nya ngambil muatannya, D-nya jadi logam. Jarak rumah mereka itu 2, malah 2,00 volt. Jadi C itu 2,0 di kirinya si D. D itu 1,10. Berarti kalau kita turun 2, ya di sinilah sekitar 0,9 ya, minus. Rumahnya C di sini. Jadi posisi mereka adalah C, A, B, D. Tapi yang ditanya adalah mulai dari pereduksi paling lemah. Ya, itu reduktor. Di sini reduktor lemah. Karena oksidator kuat ya, yang kanan. Ini reduktor kuat. Dia tanya itu daya pereduksi itu berarti reduktor ya. Reduktor lemah itu yang paling kanan. Berarti kan D dulu, baru B, baru A, baru C. Ada nih yang dadu. Slide terakhir ya, 15-16 ke 15. Ada sel volta susunannya seperti ini. Berdasarkan gambar tersebut, diagram sel yang paling tepat adalah ya, diagram atau notasi sel ini ya. Sebenarnya kuncinya di sini adalah ini. Arah elektron. Elektron itu bergerak dari anode menuju katode. Karena ini ke kanan, berarti kan dari CR menuju Ag. Berarti CR-nya mengalami oksidasi, Ag-nya reduksi. Udah, kalau di diagram sel,
ini direct volta, kan oksidasi di kiri, reduksi di kanan. Oksidasinya si Cr. Cr jadi Cr3+. Ag plus menjadi Ag. Mana nih? Yang dadu. Kenapa nggak yang E? Nah, di kanan ini kan harusnya reduksi. Jadi, di sini yang plusnya. Di sini yang tanpa muatan. Itu ya, itu salahnya yang E. Yang dadu yang benar untuk nomor 15. Dan yang terakhir soal nomor 16. Ada notasi sel volta Mg 2+, Sn 2 Sn, N0-nya 2,23 volt. Ini positif ya. Gambar sel volta yang benar yang mana? Udah, ingat yang kiri oksidasi, kanan reduksi. Belajar dari nomor 15, elektron dari oks ke reduksi. Berarti elektron dari Mg ke Sn. Cari aja dulu. Oh, sorry. Ini kutub negatif yang kiri, positif yang kanan. Atau oksidasi, oksidasi itu anode ya. Anode yang kiri, katode yang kanan. Tapi saran saya lihat dulu elektronnya ya. Seperti yang A, elektronnya itu kan jalannya dari Mg ke Sn. Ini masih oke. Ini A dengan E itu gambarnya sama total ya. Oke, kita cek dulu yang B. Yang B itu arahnya dari Sn ke Mg udah pasti salah. Ingat, harus dari Mg ke Sn. Dari yang negatif ke positif. Dari anode ke katode. Yang C dari Sn ke Mg udah pasti juga salah. Yang D dari Mg ke Zn udah nggak ada datanya nih, salah nih ya datanya. Udah pasti salah lah ini. Jadi opsi yang tepat udah pasti A dan E karena E sama dengan A. Kita cek lagi. Jadi Sn-nya katode positif, benar. Anodenya negatif, Mg-nya benar. Mg dalam MgSO4, Sn dalam SnSO4, benar semuanya. Arahnya dari Mg ke Sn, benar semuanya. Pasti yang A. Dan E ya, karena datanya sama semua nih persis. Oke, selesai ya. 16 soal untuk latihan. Ya, anggaplah persiapan untuk menghadapi ulangan harian ya. Materi sel volta. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf, kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.